Upgrade yang sangat besar di kamera Realme 16 Pro dan Pro Plus. Intel siap melawan Threadripper dengan Xeon yang mempunyai 86 core dan AMD juga siap melawan Nova Lake dengan 3D V-Cache-nya yang sampai 288 MB. Oke, selamat datang lagi di Britek di mana aku akan membawakan berita-berita terbaru dari dunia teknologi, dan yang pertama adalah Realme telah membagikan detail baru mengenai kamera di Realme 16 Pro dan Pro Plus yang akan rilis di tanggal 6 Januari ini. Nah, kedua HP ini akan menggunakan kamera utama yang sama 200 megapiksel, tapi yang Pro Plus nanti ditambah telefoto 3,5 kali zoom, dan kamera utamanya ini pakai Samsung HP5 yang berukuran 1:1,56 dengan aperture f1,8, sedangkan telefotonya itu menggunakan sensor Samsung JN5. Dan tentu aja karena ini termasuk kelas mid-range ke high-end, dia ada ultrawide-nya. Dan di Pro Plus itu dapat full focal length imaging system yang mendukung pemotretan dari 0,6 kali hingga 120 kali zoom, yang menawarkan fleksibilitas penuh. Dan kamera utama 200 megapikselnya itu mendukung full pixel auto zoom dari 1 kali, 2 kali, lossless zoom. Nah, untuk yang videonya, dia bisa ngerekam video hingga 4K HDR sampai 7 kali zoom, serta bisa ngerekam di 2 lensa sekaligus 4K 60 juga di 1 kali dan 3,5 kali bersamaan. Kamera depannya juga bisa merekam 4K 60, jadi full bisa 4K 60 semua dari depan dan belakangnya. Dan selanjutnya untuk Intel, sebentar lagi akan mengumumkan Xeon Workstation baru mereka di CES 2026 yang diadakan beberapa minggu lagi. Nah, prosesor ini adalah bagian dari Granite Rapids WS yang akan melawan Threadripper punya AMD. Dan walaupun masih belum rilis secara resmi, listingnya di retail sudah mulai bermunculan. Jadi ada 11 model yang ditemukan oleh @momomo_US dengan model termurahnya itu Xeon 634 di $541. Nah, CPU tersebut punya 48 MB L3 cache, base-nya 2,7 GHz. Tapi jumlah core-nya sih masih belum jelas ya. Kemungkinan besar sih sama kayak si Xeon 6349P dari server yang mempunyai 6 core. Setelah itu yang paling high-end itu ada Xeon 698X yang menurut laporan terbaru itu adalah model 86 core, yang emang masih di bawah 995WX punya AMD sih, yang punya 96 core. Dan model ini akan punya 336 MB L3 cache dengan base clock-nya 2 GHz dan dijual di harga $8.294, yang jauh banget lebih murah daripada $11.700 untuk yang 9995WX, dan 7995WX juga yang $10.000 harganya. Untuk yang di mid range itu ada Xeon 654 yang dijual di $1.300 dengan spek yang paling lengkap yang dari kita tahu itu adalah 72 MB L3 cache, base clock-nya 3,1 GHz, dan dia punya 18 core yang akan bersaing dengan 955WX yang dijual AMD di $1.649. Dan platform ini nanti akan kompatibel dengan platform W890 di soket E2 LGE 4710 4110. Nah, selanjutnya kalau Intel udah siap dengan Xeon-nya, AMD sekarang masih bersiap-siap melawan Nova Lake yang nanti akan bawa 288 MB cache-nya. Nah, jadi Zen 6 ini awalnya dia diperkirakan bahwa 3D V-Cache 96 MB per die, dan juga nanti akan ada sekitar 10% lebih peningkatan IPC di single core-nya yang mungkin bisa untuk mempertahankan mahkota gamingnya. Tetapi karena Nova Lake yang dikabarkan dia bawa cache hingga 288 MB ini bisa merubah situasinya menjadi Intel yang lebih performan terutama di gaming. Dan ternyata AMD sepertinya juga tahu tentang soal itu karena mereka menyimpan kartu asnya yang menurut leaker HXL untuk Zen 6 ini mereka ternyata bisa menyamai punya Intel dengan 3D V-Cache-nya itu juga bisa bawa 124 MB cache tiap die, bukan 96 MB doang seperti yang sebelumnya. Jadi CPU Zen 6 ini nanti yang model tertingginya dengan 2 die 3D V-Cache bisa sampai 208 MB. Jadi sama dengan ada Nova Lake, dan ini membuat persaingan
nanti makin dekat dan makin seru karena akhirnya Intel dan AMD berhasil membawa teknologi yang mirip dengan jumlah cache yang sama. Siapa aja sih, karena kemungkinan besar ini bakal mahal banget karena cache segede itu biasanya kita cuma bisa lihat ini di lini server atau workstation yang punya banyak core. Tapi aku sangat penasaran bagaimana peningkatan performanya tahun depan dengan cache segede itu di desktop mainstream. Dan ngomong-ngomong soal tahun depan kita akan lihat makin banyak sensor 200 megapiksel di HP dengan Smart Sense dan OmniVision yang sedang mengerjakan beberapa sensor generasi selanjutnya, termasuk beberapa model 200 megapiksel dan model 50 megapiksel yang 1 inci. Nah, banyak dari desain yang akan datang tersebut dilaporkan menggunakan teknologi Low-Fi yang ditujukan untuk meningkatkan dynamic range di lighting yang sulit. Nah, dari sensor tersebut yang akan datang itu antaranya adalah SCC 80XS dari SmartSense, OV52A dan OV52B dari OmniVision. Jadi, ketiga sensor tersebut itu 200 megapiksel. Ukurannya 1:1,28 inci dan dioptimalisasikan untuk kamera periskop. Tipster ini mengklaim kalau 3 dari 5 brand top di Cina itu telah mengetes sensor ini untuk perangkat mereka masa depan. Dan ada juga yang lebih high-end dari SmartSense yaitu sensor SCC90XS yang dideskripsikan sebagai sensor 200 megapiksel 1:1,28 inci dengan dukungan Low-Fi generasi selanjutnya. Dan masih ada di atasnya lagi yang lebih ambisius. Itu 2 model 1 inci dari SmartSense yaitu SC56XS dan SC5E0XS. Nah, keduanya ini punya resolusi 50 megapiksel, tentu aja ukurannya 1 inci tadi, dengan teknologi Low-Fi ini juga. Nah, jadi jika diproduksi sensor ini mungkin bisa dipakai di flagship next gen dengan fokus di low light dan detail. Dan mungkin yang paling awal untuk tertarik mencoba ini adalah pabrikan-pabrikan Cina. Karena tadi udah kita singgung bentar kalau 3 dari top 5 brand Cina itu udah mulai ngetes untuk HP mereka. Ini mereka mungkin akan ngetesnya dengan brand atau HP yang lebih terjangkau karena ini bukan sesuatu dari brand yang udah beneran lama adanya kayak Leica ataupun Sony, Samsung kayak gitu. Jadi aku nggak sabar lihat performa mereka nanti kayak gimana. Apakah mereka bisa bersaing dengan pabrikan yang udah lama bikin sensor 1 inci ini. Dan selanjutnya Samsung akan meluncurkan A37 dan A57 di Februari 2026 dan mereka akan bawa beberapa upgrade di chipset dan kameranya. Dan sekarang ada laporan baru yang membagikan detail dari kamera upgrade-nya itu. Menurut laporan itu, Galaxy A7 ini mempunyai setup 3 kamera di belakang dengan kamera utama 50 megapiksel Sony IMX906 dan juga S5 KGNZ. Jadi kemungkinan nanti akan berbeda jenis sensornya tergantung regionnya. Dan 2 kamera lainnya sih masih sama dengan generasi sebelumnya yang A36 yaitu 8 megapiksel ultrawide dan 5 megapiksel makro. Dan untuk selfie, HP ini mempunyai sensor 12 megapiksel. Untuk varian atasnya si A57, nah ini akan mempunyai sensor yang sama dengan yang A37 untuk kamera utamanya, yaitu 50 megapiksel dengan IMX906 atau S5 KGNZ. Dengan kamera lainnya adalah ultrawide-nya naik jadi 13 megapiksel dan masih ada makro 5 megapiksel. Dan untuk selfie juga ini ukurannya sama 12 megapiksel tapi jenis sensornya beda. Dia pakai sensor S5K3LC. Jadi ini lebih bagus lah dari yang A37. Nah, oke, jadi itu aja untuk hari ini. Like kalau udah suka, subscribe. Sumber beritanya nanti akan ada di bawah. Thank you. Bye.